Amin ya Allah ya rabbal alamin.
para khatib, para hujjaj, para bapak, jamaah Masjid Al-Barokah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kepada kajian kita, pada ta'lim kita, mari kita ziyadah doa bil barakah Fatihah, wabil khusus pada almarhum almarhumah yang telah mendahului kita. Kita sudah khususnya sudah kehilangan ulama besar tadi, yakni almarhum Syekh Ali Jabir, guru kita, saudara kita. Kita doakan, walaupun belum pernah berjumpa, mungkin kita sudah melihat beliau, sudah mendengarkan beliau lewat televisi, lewat radio, lewat HP. Kita sebagai guru kita, guru nasional bahkan internasional, Masya Allah. Dengan ilmu-ilmu beliau, mari kita ziyadah doa. Tidak kita bisa melawat langsung kepada beliau, kita ziyadah doa. Mudah-mudahan khususnya guru kita Syekh Ali Jabir diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, ditempatkan dalam tempat naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersaksi, saya bersaksi, insyaallah beliau ahli taqwa, beliau ahli husnul khatimah, beliau digolongkan sebagai syuhada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan bagi almarhum almarhumah keluarga kita, semua susah dilalu, silakan sebut almarhum almarhumah kita. Ghafarallahu dzunubahum wa khatayahum wa ja'ala jannata ma'wahum wa ja'ala qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum mufradan min ukhari min an-niran syai'un lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan barokah Fatihah ketiga kita khususkan kepada yang kurang sehat, yang lagi sakit, diri kita, keluarga kita, saudara kita, teman kita yang lagi sakit di rumah sakit. Dan minta kepada Allah mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan, dengan sabar dan tabahnya menjadikan kifarat kepada dosanya. Mudah-mudahan setelah diangkat kembali penyakitnya, diberikan kesehatan sebagaimana biasanya. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan wabah yang ada, pandemi yang ada, segera Allah cabut, segera Allah angkat. Diri kita, keluarga kita, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya diberikan pemimpin yang adil, pemimpin yang aman, rakyat yang taat, rakyat yang istiqomah, dan
usia kita ada dalam keberkahan, tambah ilmu, tambah amal, tambah istiqomah, meraih kematian kita dalam keadaan husnul khotimah. Wala hadihi wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mudah-mudahan jadi amal soleh kita semua yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang imkan untuk guru kita Syekh Ali Jabir, silakan kita sholat gaib di rumah atau berjamaah dengan keluarga, silakan. Insyaallah pahalanya buat kita mengalir tanpa mengurangi pahala kita yang kita laksanakan. Siapa gemar kita mensolatkan gaib, menengok jenazah, mendoakan orang yang meninggal, insyaallah ketika kita meninggal pun akan diberikan pahala seperti itu oleh orang lain. Mudah-mudahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Talim kita masih di halaman 4 di maqalah pertama di baris keberapa? Wa khaslatan la syai'un ahbasu ay anjasu minhuma asyirku billah wa durru bil muslim fi abdanihim aw amwalihim fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khaslataini at-ta'dimu lillahi ta'ala wa syafaqatu li khalqihi ka qaulihi ta'ala aqimus salata wa atuz zakat. Sampai sana ya Pak? Kalau nggak salah, kalau Bapak masih ingat, kalau dibaca di rumah, kalau kalah dibaca di rumah, kitabnya juga di masjid. Mudah-mudahan diterima, diamalkan, masuk dari kuping kanan, tertanam dalam hati, diamalkan, tidak langsung keluar dari kuping kiri. Berapa banyak maulid, berapa banyak rojab, berapa banyak mingguan, berapa banyak bulanan, berapa usia kita menurut hitungan, berapa amal ilmu yang telah kita amalkan. Tanya diri kita sendiri. Jangan menanyakan kepada orang lain. Mudah-mudahan yang dikaji, yang ditaklim kita nih, dipelajari kita ini kemarin sudah bisa kita realisasikan, sudah kita bisa amalkan. Kalau pagi jangan menunggu sore, kalau sore jangan menunggu malam, kalau malam jangan menunggu pagi. Silahkan amalkan, karena kematian itu sudah menunggu kita. Ngadodoho bahasa Sunda. Terang ngadodoho Pak? Ngadodoho tayat tempo, itu bahasa Sunda. Mengintai kita, entah lagi sehat, entah lagi sakit, entah lagi jalan, entah lagi duduk, entah lagi bagaimana. Kalau Allah memberikan ajal kepada kita, maka akan datang. Makanya beramal itu jangan menunggu. Ketika pagi jangan menunggu siang, ketika siang jangan menunggu sore, ketika sore jangan menunggu malam, ketika malam jangan menunggu pagi lagi. Maka silakan, kalau ada niat dalam hati, langsung amalkan. Ketika ada didengar ilmu masuk ke dalam hati,
semoga bisa mengamalkan. Itu inti dari ilmu yang kita raih. Intinya seperti itu. Intinya pelaksanaan dari ilmu tersebut. Kalau ilmu hanya dalam pikiran kita, belum bisa diamalkan, itu belum membuahkan hasil. Kalau kita itu kan pengen hasilnya. Kalau panen pengen hasilnya. Kalau bercocok tanam, bertani itu pengen hasilnya. Sama, ilmu juga tidak sebatas ilmu. Walaupun ilmunya tinggi, kalau amalnya tidak ada, itu nilainya nol di hadapan Allah. Yang penting ilmu amalinya ikhlas karena Allah. Sudah terbenak dalam hati yang dikaji kita kemarin? Apa kemarin? Yang sudah lewat? Hamba yang dicintai oleh Allah, yakni yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Memberikan kemanfaatan itu melalui apa? Ucapan, harta, kedudukan, fisik, ilmu. Apa yang punya kita manfaatkan bagi yang lain. Itu sudah diamalkan Bapak. Di antaranya apa kemarin? Amal yang paling utama, idhalus surur ala qalbil mukmin, memberikan kebahagiaan kepada mukmin yang lain. Jika ada orang lain lapar, apa? Yatrudu anhu ju'an, memberikan solusi kelaparan bagi orang lain. Sudah itu dilaksanakan? Setahun sekali lamun Muharram gitu. Begitu juga kalau ada orang yang bawa amplop, bawa map ke depan rumah, itu juga kalau ada. Kalau enggak, nanti Jumat ada kotak amal, itu pun kalau ingat. Begitu Pak? Ya teruduan hujuan, menghilangkan kelaparan orang lain. Apalagi kalau bisa menyusuri tetangga, kerabat, siapa yang kelaparan, siapa yang perlu dibantu tiap hari. Masya Allah, itulah ilmu amali. Terkadang kita mah hanya mendengar saja, belum bisa diamalkan. Ya teruduan hujuan, yang sibuan kurban kemarin. Jika ada orang lain kesusahan, bantu oleh kita. Terlebih yang ketiga kemarin, yakti lahu zainan, pangmayarkeun hutang batur terlilit hutang, orang lain terlilit hutang, dibantu dibayar oleh kita. Sudah Pak mencoba seperti itu? Salah satu min akhlaqi ahlil jannah la tujadu illa bil karim. Ada 3 hal yang dilakukan oleh akhlak ahli surga, tidak akan ketemu kecuali kepada orang yang mulia. Apa diantaranya? Memberikan maaf kepada yang sudah mendolimi, memberikan makan kepada orang yang pelit, menyambungkan silaturahmi kepada orang yang sudah memutuskan tali silaturahmi. Itu 3 hal dalam ranah sosial kita. Kalau dilaksanakan itu menjadi akhlak ahli surga. Ketika para ustadz, para kiai, para ulama menanyakan kepada kita, pengen masuk surga? Jawabannya apa bawa jawabannya? Manusiawi, pasti jawabannya pengen. Kalau pengen, sudah nggak nih saya kasih tahu ciri-cirinya, sebagian tanda-tanda karakter pekerjaan akhlak ahli surga yang gampang tapi susah. Gampang menurut keimanan, susah menurut nafsu. 3 hal. Memberikan maaf kepada yang sudah mendolimi kita, berat karasana kata. Lamun batur nyabok, urang mah hayang naon? Hayang nonyong bisa. Mun batur ngaroga Allah
cek cohak sama orang hayang maehan gitu. Kalau ada orang dolim, kita terlebih dahulu yang memaafkan. Ada orang pelit, kita kasih bagiran anu korek bahasa Sunda. Orang lain pelit, merepet, pedit, bin jahe, buntut kasih kasiran, buntut kasir. Kalau kasir malu duit, buntut kasiran. Lamun aya dina sirah buntut nang kasir, korek itu teh. Padahal belum tentu ya. Tidak semuanya yang rambutnya ada ke belakang dikit itu pelit. Prinsipnya memberikan makanan kepada orang yang pelit, menyambungkan silaturahmi kepada yang sudah memutuskan tali silaturahmi. Orang lain memutuskan, bahkan saudara sendiri, anak sendiri, keluarga sendiri, kita rangkul, kita datengin. Nah, itulah akhlak ahli surga. Mudah-mudahan itu yang sudah kita bahas tuh dari makalah pertama. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Udah berapa minggu, berapa Jumat, berapa bulan kita dengarkan. Udah berapa kali kita amalkan. Pertanyaan itu tanyakan kepada diri kita. Jawabannya ada dalam hati masing-masing. Yang bisa menjawab hanya Allah dan diri kita, yakni hati. Kenapa hati? Karena hati tak pernah bohong. Beda dengan lisan. Lisan kita mah terkadang bisa bohong, bisa berdusta. Tapi hati tidak bisa dibohongi. Cek lisan mah henteu, tapi cek hati mah nya. Pasti begitu. Yakin hati tidak bisa dibohongi. Mulut mah bisa dikunci. Mulut mah bisa mencek bahasa Sunda mana? Letah teu diwengku atau letah teu tulangan. Bibir teu diwengku, letah teu tulangan gitu cek bahasa Sunda. Sepulal elo, sok bohong. Kalau sudah bohong sekali, nanti ditutupin kebohongannya dengan bohong lagi. Biasanya itu mulut. Makanya nanti pertanggungjawaban di akhirat yang tertuang dalam surah Yasin yang suka kita baca, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Osok diawas eta Pak. Suka dibaca sering malam Jumat saya dina tahlilan, dina pasamuan, dina setiap riungan segala macam surah Yasin dan terkadang dibaca unggul hari hartina maknana teu kanyahoan. Padahal maknana teh naon eta? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Ketika nanti berhubungan dengan Allah, bibir, mulut itu dikunci. Wa tukallimuna aydihim, apa yang berbicara? Aydihim, tangannya. Wa tashhadu arjuluhum, kakinya bersaksi. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang sudah dikerjakan. Makanya wahai Bapak bepejim, mumpung diberi kesempatan hidup ku Allah, mari kita memperbaiki hidup kita. Itu mengingatkan saja apa ilmu yang sudah kita kaji dalam kitab Nasrul Ibad, sederhana, tinggal pelaksanaan. Seperti tadi, menghilangkan kelaparan orang lain, memberi solusi kepada kesusahan orang lain, membayarkan hutang orang lain yang terlilit hutang kalau kita mampu, memberikan maaf kepada yang mendolimi, memberikan makan kepada yang pelit, menyambungkan silaturahmi kepada yang memutuskan silaturahmi. Karena perintah Allah, larangan Allah itu kembali hanya dua.
Satu, kembali kepada Allah. Kedua, kembali kepada dirinya sendiri. Kemanfaatannya seperti sekarang mengaji seperti ini, duduk i'tikaf di masjid, ini merupakan salah satu jembatan ketaatan. Itu hanya dua kembalinya. Oke, itu yang di baris ke-8. Fa inna jami'a awamirallahi ta'ala tarji'u ila khaslataini at-ta'dimu lillahi ta'ala wa syafaqatu li khalqihi. Satu, berbuat takdim atas perintah Allah. Kedua, pemanfaatannya untuk diri kita sendiri, untuk diri orang lain. Intinya untuk makhluk Allah. Jadi Allah perintah kita lain ke Allah hukum, tapi ke diri orang kene. Makanya Nabi Adam itu ketika berbuat dosa, apa yang keluar dari lisannya? Bahasa doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana zalamna, ya Allah, aku sudah dolim anfusana, kepada diri saya pribadi. Kita menjerumuskan diri kepada dosa, berarti kita ini menjerumuskan diri kita, kulit kita, wajah kita, rambut kita untuk dijerumuskan ke jurang api neraka. Berarti kita sudah dolim terhadap diri kita. Makanya perintah Allah semuanya itu kembali hanya kepada Allah dan kembali kepada diri kita selaku makhluk Allah. Mana contoh dalam Al-Quran? Kaqaulihi ta'ala aqimus shalah wa atuz zakah. Digandengkan antara sholat dengan zakat. Perintah sholat tidak semata-mata hanya taat kepada Allah, tapi ketika kita dilakukan, maka amalnya, pahalanya buat diri kita sendiri. Aqimus shalah, atuz zakat. Sama, ini barometernya saja. Dicontohkan hanya kepada sholat dan zakat. Tapi aplikasinya ataupun penjabarannya meluas kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Dalam tatanan hukum Islam ada ubudiyah, ada munakahah, ada muamalah, ada zinayah. Itu semuanya berhubungan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Ngaranan apa? Simple, takwa. Apa namanya? Takwa. Takwa itu lain tak di bawah. Namanya takwa itu seperti tadi. Semua unsur perintah Allah yang dilakukan, semua unsur yang dilarang oleh Allah yang ditinggalkan, itu namanya takwa. Tanya diri orang geus jadi jalma nu takwa acan. Lamun acan, tinggal kemana? Tinggal mengoreksi, tinggal ngabebenah, cek bahasa Sunda. Tinggal meluruskan. Intina penjelasan ieu, semua perintah Allah, semua larangan yang dilarang oleh Allah tidak hanya kembali kepada Allah, tapi kembali kepada diri kita selaku makhluk Allah. Biasa dipahami Bapak? Salat, zakat, jeung nu sajabana eta teh ngan ukur lain cenderung taat kepada Allah, tapi hikmahnya bakal kembali karena diri orang. Contohnya tadi, ketika Nabi Adam melakukan satu dosa, maka beliau Nabi Adam alaihi salam berapa ribu kali mengucapkan Rabbana zalamna
dosana seberapa kali? Coba tanya diri kita dari mulai balik sampai saat ini, sudah berapa amal, sudah berapa dosa yang pernah kita buat? Berapa banyak istighfar ampunan kepada Allah? Makanya banyaknya musibah bencana secara hakikiah itu syariat dari akibat ulah kita sendiri. Kemaksiatan yang banyak, kemadaratan yang ada itu mengundang murka Allah. Kita jarang introspeksi diri, jarang muhasabah diri. Makanya kalau mau muhasabah, tanya berapa banyak dosa yang pernah kita berbuat, berapa istighfar yang sudah kita ucapkan, berapa taubat yang sudah kita lakukan. Itu intinya. Penjabarannya dari aqimus shalah wa atuz zakah. Perintah Allah sholat. Ini barometernya sholat. Kenapa dicontohkan sholat? Karena barometer adalah sholat. Amalia yang lain menjadi standarisasinya yaitu sholat. Faidah saluhat sairu amali gitu. Kata Rasulullah, awalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Faidah saluhat sairu amali, waidah fasadat sairu amali. Yang pertama akan ditanya pertanggungjawaban oleh Allah dari amalia manusia yaitu sholat. Faidah saluhat sairu amali. Apabila sholatnya baik, maka amalia yang lain akan ikut baik. Wa idza fasadit sairu amali. Apabila sholatnya buruk, jelek, maka amalia yang lainnya akan buruk. Kenapa begitu baik amalia yang baik? Karena sholat yang baik itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat ini mencegah dari keburukan dan kemunkaran. Kalau diri kita masih bergelimang dalam fahsya dan munkar, berarti kita belum melaksanakan menegakkan sholat. Berarti sholat kita belum benar. Lamun bapak masih kene ngeureuh maksiat, berarti sholatna can benar, sholatna belum baik menurut Allah. Berarti nanti amalia yang lainnya pun akan mengikuti seperti itu. Karena barometer sholat yang baik itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Berapa banyak orang yang melakukan sholat tapi belum bisa mendirikan sholat, hanya sedikit. Makanya bahasa di Qur'annya aqimus sholat, bukan if'alus sholat. Kalau if'alus sholat mengerjakan sholat, kalau aqimus sholat mendirikan sholat. Orang yang sudah mendirikan sholat pasti dia sudah mengerjakan sholat. Tapi orang yang mengerjakan sholat belum tentu mendirikan sholat. Setiap kelereng bulat, tapi tidak setiap yang bulat kelereng. Setiap bola bulat, tapi tidak setiap yang bulat bola. Naon? Cireng, cimol, tage bulet. Sirah jelema terkadang aya nu bulet. Setiap menjorok kayaknya. Setiap modal pasti kieu. Atau setiap kieu modal gitu ya. Sok kan ya. Sama setiap modal pasti kieu. Sekasar. Tapi tidak setiap kieu modal. Setiap yang mendirikan sholat pasti sudah mengerjakan sholat, tapi tidak setiap yang mengerjakan sholat mendirikan sholat. Barometernya tanha anil
fahsya wal munkar. Tanya diri kita, kalau kita sholatnya sudah aqimus sholat, berarti kita sudah jauh karakter diri kita dari fahsya dan munkar. Lain itu boga dosa Pak, tapi saeutik dosa. Lamun boga dosa gancang geuwat tobat istighfar. Berarti urang teh geus mendekati kepada aqimus shalah. Selanjutnya dicontohkan lagi dalam firman Allah, wa qauluhu ta'ala ushkurli waliwalidaik, silahkan kau bersyukur kepadaku, terima kasih kepadaku, waliwalidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Kita syukuran ku Allah, ka Allah jeung ka orang tua. Sujud syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Syukuran itu tidak hanya semata untuk taat kepada Allah, tapi tetap kembalinya kepada diri kita. Karena ada jaminan dari Allah. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dalam surah Ibrahim ayat 7 seperti itu. Lamun anjeun syukuran ka kami, ku kami rek ditambahan, tapi lamun anjeun kukur kana nikmat kami, ku kami rek disiksa. Berarti zaman ayeuna secara keseluruhan geus loba nu kukur nikmat. Sedikit yang syukur akan nikmat Allah. Terkadang sifat manusiawi jelema mah geus dibere hiji hayang dua, geus dua hayang tilu, gitu lih. Geus boga pamajikan tapi nu pamajikan batur siga geulis we gitu. Cek bahasa kasar mah gitu. Geus hayang hiji hayang dua, geus dua hayang geus boga motor hayang mobil, geus boga mobil hayang naon? Ulah kakana kapal Pak bisi tabrak murah hancur. Gede kapal kareta insyaallah. Itu sifat manusiawi seperti itu. Berarti kurang syukuran. Tanda orang syukuran ulama memberikan ciri. Di sini dikatakan usykurli kata Allah. Di antaranya kalau mau syukuran kepada Allah, pertama dikrul mun'im, tahu akan siapa yang memberi nikmat. Sing apal heula saha nu mere nikmat. Lamun hayang syukuran, dikrul mun'im. Oh, yang memberi nikmat itu adalah Allah. Itu ciri mau syukuran. Jadi pertama apa Pak? Dikrul mun'im, tahu siapa yang memberi nikmat. Setelah tahu siapa yang memberi nikmat, lalu keduanya ta'atul mun'im, taat kepada siapa yang memberi nikmat. Itu tadi teh perintah Allah. Perintah Allah, larangan Allah. Itu namanya ta'atul mun'im. Lamun urang cirina kesyukuran hiji teangan saha nu mere nikmat. Kadua ta'atul mun'im, oh geus terang Allah nu mere nikmat. Allah itu senang dipinta, tidak senang kalau tidak dipinta. Itu Allah. Beda jeung saha? Beda jeung makhluk. Beda dengan makhluk Allah. Lamun urang mah naon? Kira kita resep teh lamun loba nu menta ka urang. Sebaliknya, makhluk Allah itu sebaliknya. Kalau Allah itu senang kalau dipinta. Sering pagi minta, siangan dikit minta, siang lagi minta, sore lagi minta, malam lagi minta.
Allah lebih senang. Silakan ta'atul mun'im, taat kepada yang memberi nikmat. Rek wajibna, rek sunah. Sing seueur menta. Ari urang mah terkadang ari kahayang loba, ari menta mung. Ud'uni astajib lakum, itu kata Allah. Menta mah kakuring. Sanajan menta ka indung jeung bapak, sanajan menta ka pemimpin, sanajan menta ka saha wae, lamun Allah teu ngagerakeun maka moal dibere. Jadi nu panggeulana kudu dimenta teh ka saha? Ka Allah heula, kakara ka makhluk Allah. Ya Allah, abdi rek nginjem duit ka mamang abdi. Pedah mamang abdi tas usaha ngalah emas menang 1 kilo bejana, lamun diduitkeun geus sabarahaeun. Oh keur loba duit, abdi keur susah, abdi hayang nginjem ka mamang kuring nu tas menang hasil ngalah emas. Kuring ya Allah, mudah-mudahan eta mamang kuring hatena sing naon, sing ikhlas, sing nyaaheun ka kuring, sehingga eta mamang kuring merek ka kuring. Ya Allah, abdi rek berangkat kakara izin ka saha? Ka mamang. Assalamualaikum. Kakara assalamualaikum. Kadi. Tah mana? Tah kopina, tah. Nah, berarti itu sudah digerakkan oleh Allah. Tapi yang diminta siapa dulu? Allah. Jangan dulu kepada makhluk. Kalau langsung kepada makhluk, siap-siap akan kecewa dengan apa yang dihasilkan. Lalu urang tujuan anak mamang urang hayang minta duit, nginjem duit atawa naon bae carana, hek leungit ka Allah. Naonna pertama mentana, akhirna boro-boro dibere injum, nu aya caci maki di mamang urang, siap-siap untuk kecewa. Lamun nu dipentana lain Allah. Makanya intinya gitu Pak, suhun keheula ka Allah. Ta'atul mun'im, taat kepada siapa yang memberi nikmat. Titah sholat, titah keluarga zakat, lamun geus mampu keluarga. Titah ibadah haji, lamun geus mampu sok laksanakeun. Ulah mabok eta larangan Allah, ulah minuman keras tong dilaksanakeun. Jangan korupsi, jangan maling, ulah dilaksanakeun. Eta larangan Allah, namanya orang syukuran. Ta'atul mun'im. Yang ketiga, bukti syukuran ini tasarrufun ni'am bi mardatillah. Apa Pak? Tasarrufun ni'am bi mardatillah. Nasarukeun ayeuna sarukeun teh naon? Ngajejehkeun harta nu aya di diri urang. Nasarukeun rizki, nikmat nu ti Allah bi mardatillah, dalam jalan yang diridhoi oleh Allah. Aya nu diridhoi ku Allah moal meunang pahala. Sanajan meunang nikmat ti Allah, hek nu teu dipikarito ku Allah jalanan. Oh, dapat hasil bisnis jalan halalnya mah. Tapi untuk beli mabuk-mabukan, untuk berzina, berarti itu tidak diridhoi oleh Allah. Oh, tapi untuk menyantuni yatim piatu, untuk menyantuni itu apa? Untuk membangun pondok pesantren, masjid, madrasah, membantu yang lemah, oh berarti itu yang diridhoi oleh Allah. Berarti itu namanya tasarrufun ni'am bi mardatillah. Mentasarrufkan, menjalankan rizki yang dititipkan oleh Allah kepada apa yang diridhoi oleh Allah. Itu tandanya orang syukuran. Makanya kata Allah, ushkurli wali walidaik. Setelah kepada Allah, kepada kedua orang tua. Maka dalam muntos Yosua 40 tahun kan sing seueurkeun sujud syukur.
belum kahaya cekahaya. Tapi lah meninggali umur Masya Allah urang teh geus naon geus kolot geus anakan geus cuan sakedeung deui datang ka kuburan mah siap lamun ka kuburan ek bapak geula rek abdi heula. Ya Allah keun wae abi paneuri bapak teh heula gitu ya atau bapak teh heula abi paneuri. Teu aya pamajikan yang salaki ge anu bageula sayang-sayang gak mau ditinggal anger we nu maot malah mereka diasup ke pemungun. Sok mun aya urang aku cinta kepadamu aku sayang kepadamu tong ninggalkeun ti heula atuh. Sina asup sok atuh bareng-bareng tak mungun agar balik deui. Kan itu intina mah di Allah ajal mah. Yang penting kita lamun geus yuswa 40 tahun sing seueurkeun sujud syukur. Kan aya dina Al-Qur'an asa atos teh payun teh nya dipasihkeun kumaha teh bahasana teh sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Satu ayat lagi beda dalam ayat lain. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Apa? Surah naon teh ya? Surah Sulaiman. Asa aya dina fotokopian ke atasnya. Nah, diamalkeun teh. Lamun geus nepi umur 40 tahun sing loba sujud syukur. Cirina urang syukuran ka Allah. Tapi teu 40 tahun di hadapan 40 tahun. Lamun ketaatan sieun ajal menjemput sing seueur syukuran. Digandengkeun antara syukuran ka Allah jeung kedua orang tua. Uskurli wali walidayya. Kan dina bahasa sujud syukur kayak gitu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ka diri kuring, ka orang tua kuring, ka keturunan kuring gitu. Sing sok pasar teh mah nyebutan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta
bagian wae diamal ke diapal. Asal mah atas ti payun teh. Mun telepat atas. Taya kabahas deui firman Allah wa qaluhu ta'ala usykur li wa liwalidayya. Firman Allah, silakan kau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua. Sanajan urang geus boga anak, tapi urang ge tetep boga indung jeung bapak. Indung bapak, indung jeung bapak. Tapi lolobana nyebut mah indung bapak mah berarti nini. Gitu lih. Kuduna indung jeung bapak. Wali walidayya, indung bapak mah nini. Gitu sanes aja. Bapak mah ini indung jeung bapak. Syukuran ke Allah, tos tiasa syukuran ke Allah, baru kepada kedua orang tua. Ka Allah taat, ka orang tua berbakti gitu. Ciri syukuran apa? Tadi tilu. 1, zikrul mun'im, tahu siapa yang memberi nikmat. 2, ta'atul mun'im, taat kepada yang memberi nikmat. 3, tasarrufun ni'am bi mardatillah, mentasarrufkan, menjalankan nikmat Allah dalam jalan yang diridhoi oleh Allah. Sing seueur syukuran Bapak, ulah loba kufur. Lamun loba kufur nikmat, ingat ancaman Allah. Kalau adab Allah datang, diundang dengan kufur nikmat dari Allah, jangan salahkan yang taat, tapi salahkan yang maksiat. Karena kalau sudah adab Allah datang, tidak dipilih-pilih, nu taat oge kabagian. Lamun digugah sari di dieu, diciputih di dieu aya nu taat na 10, nu maksiat na 40, eta ngundang adab Allah. Lamun adab Allah geus datang, nu 10 kabawa kudu sabaraha? Kudu 40. Kitu intina. Mudah-mudahan masih tarangan teh tadi. Intina aqimus shalah, atuz zakat, usykurli wa liwalidayya. Kakara saut pada akan nulis katanya Pak. Mudah-mudahan masih manfaat apa yang sudah kita bahas, kita kaji. Mudah-mudahan tidak hanya sebatas ilmu yang didapatkan hanya masuk dari kuping kanan, keluar dari kuping kiri. Terlebih kita bisa mengamalkan. Jadi landasannya bukan panjangnya umur, tapi kualitas amal. Jeung naon umur panjang ari amalna teu alus, teu soleh. Mending keneh kumaha? Umur panjang amalna soleh. Itu dia. Daripada umur pendek bari teu soleh, mending umur panjang bari soleh. Ngan teu bisa soleh mah ponok ge teu nanaon, nu penting soleh. Umur laksana wadah, amal laksana eusi. Jeung naon teu wadah nu badag ari eusina eueuh. Nu penting mah eusina neulasing loba, sok sayangikeun wadah. Umur 40, 60, 70, 80 itu bagaikan wadah, tapi amal bagaikan isi. Sing loba eusina umur teh. Mantala umruhu wa hasuna amaluhu. Panghalus-halusna jelema anu umurna panjang, amalna sae. Panggoreng-gorengnya jelema umurna panjang, amalna goreng. Mudah-mudahan ini memberikan sugesti untuk ibadah kepada Allah. Lebih istiqomah lagi, lebih giat lagi, menyongsong kehidupan yang husnul khotimah. Tos langkung teu patina isa.
Kira senarang lapungna dan hapunna. Mohon maaf dari kekurangannya. Yang baiknya dari Allah, yang kurangnya dari kekurangan saya. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihafalkan deui Pak doa sujud syukur. Insyaallah kami pernah kurang tes ini.